Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek pembangunan jembatan Kelok 18 perbatasan Gunung Kidul dan Bantul melalui Purwosari dan Parangtritis akhirnya dimulai. Proyek yang merupakan bagian dari jalur jalan lintas selatan atau JJLS Daerah Istimewa Yogyakarta ini bakal segera terwujud. Proyek ini secara resmi telah memasuki dalam tahap lelang sesuai dengan LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian PUPR. Sesuai informasi dari halaman LPSE, nantinya akan ditentukan pemenang lelang pada tanggal 10 Maret tahun 2023 dan masa sanggah dijadwalkan tanggal 11 Maret. Dan untuk surat penunjukan penyedia barang dan jasa dijadwalkan pada tanggal 16 Maret tahun 2023, sedangkan tanggal 20 Maret tahun 2023 dijadwalkan dilakukan penandatanganan kontrak, sehingga dipastikan jika lelang berjalan lancar, tahun ini akan segera dimulai. Tender Kelok 18 ini menggunakan nama Pembangunan Jalan Baru Kretek Girijati dengan lokasi pekerjaan di wilayah Bantul dan Gunung Kidul. Nilai anggaran yang tertulis pada informasi LPSE sebesar 261,6 miliar. Pengadaan ini tidak hanya untuk Kelok 18 saja, namun secara umum mencakup segmen Kretek hingga Girijati. Untuk pelaksanaan di lapangan masih menunggu proses tahapan lelang tersebut selesai. Nantinya akan dilanjutkan dengan pengerjaan fisik. Harapannya proses tender berjalan lancar sesuai jadwal, sehingga pengerjaan fisik Kelok 18 ini akan bisa dilakukan pada tahun ini. Seperti kita ketahui, untuk pembebasan lahan konstruksi Kelok 18 sudah dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai sejak tahun 2017. Namun dalam perkembangannya, karena ada perubahan desain, kemudian dilakukan penambahan lahan dan akhirnya selesai dengan luasan sekitar 15 hektar. Secara geografis, jembatan penghubung yang disebut sebagai Kelok 18 ini nantinya akan menyambung ke jalur jalan lintas selatan di sekitar Padukuhan Watu Gajah, Kelurahan Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Jika sudah terrealisasi, keberadaan Kelok 18 ini akan mampu membawa dampak positif bagi dunia pariwisata dan akan ada integrasi wisata antar daerah, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Andoko nggih. Pak Andoko niki desane pundi Pak nih? Desa dusunnya Mudal, Watu Gajah, Girijati, Panggang nggih Gunung Kidul. Purwosari. Purwosari nggih, Purwosari nggih. Purwosari terus di sini berarti memang sudah dijadikan jalur nih Pak, berarti dijalurkan Kelok 18. Sudah dealnya itu sudah deal dipatok atau sudah ganti rugi? Ganti dipatok sudah, ganti rugi sudah, jadi tinggal pembukaan. Oh, tinggal pembukaan. Berarti ini menunggu proyek berarti nggih. Alhamdulillah berarti di daerah sini ternyata sudah pembebasan tanah teman-teman. Sudah lama. Tinggal mudah-mudahan nanti pemerintah bisa segera realisasi jalannya. Ini saya sampai ke sini dari masyarakat setempat. Yang penting kan sudah diganti ruginya sudah. Ya, berarti kan pasti hal yang pasti hanya uang ganti untung sudah beda. Belum menikmati jalannya. Oh iya, mudah-mudahan nanti pemerintah pusat segera. Ya, terima kasih Pak informasinya. Itu, ya. Berarti termasuk wilayah ini jenengan tahu nggak jalurnya kira-kira kemarin? Ya sini Mas. Oh ini. Pokoknya di daerah sana ya? Di luar kampung. Oh, di luar kampung. Berarti kemungkinan nanti lewat pinggir bukit gitu Pak ya? Oh iya. Jadi muter sana. Muter. Nanti itu yang TPR itu selatannya. Oke, saya sudah yang di ini jembatan Kretek. Ya, betul. Nanti kan tembusnya jembatan Kretek. Oke, berarti sudah jelas, sudah pasti nggih. Matur nuwun informasinya. Terima kasih. Saya ada komen minta diekspos gitu. Bener enggak itu akan jadi jadi udah 3 kali Mas begini kayak sampean begini. Oh iya. Ditanya itu udah 3 kali saya. Oh, alhamdulillah. saya pemerintahnya itu ya. Pertama sampean di sini, terus yang kedua di Sumber situ, yang ketiga di sana dekat beda orang tuh tahu Pak.
Beda orang. Beda orang. Nggih Pak, matur nuwun. Saya tak terusan saja Pak. Saya ngekspos yang jembatan kretek. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Teman-teman sekalian, kali ini saya berada di jalur jalan lintas selatan yang ke arah depan saya ini menuju ke arah Panggang, teman-teman. Jadi saya berada di jalur lintas selatan Saptosari. Nah, di belakang saya ini mengarah ke Gunung Kidul, yaitu ke Pantai Baron. Kali ini kita akan menyusuri jalur jalan lintas selatan dari Saptosari ya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan melakukan perjalanan panjang melintasi jalur selatan Yogyakarta yang saya awali dari Kabupaten Gunung Kidul, teman-teman. Dari Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya saya masih berada di Kapanewon Saptosari ya, teman-teman. Jadi saya masih berada di Kapanewon Saptosari menuju ke arah Bantul ataupun ke arah Parangtritis, teman-teman. Untuk jalur jalan lintas selatan di sini, di sebelah kanan saya ini adalah Polsek ya, Polsek Saptosari, dan saya menuju ke arah barat, teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, jalur jalan lintas selatan yang saya lewati ini termasuk jalur alternatif antar kota ya, antar kota, antar provinsi yang bisa teman-teman lalui ya, teman-teman, untuk menuju ke Gunung Kidul ya, dari arah barat maupun di arah timur nih. Nih ada orang punya hajatan. Di sebelah kanan saya ini adalah SMK Negeri 1 Saptosari ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman mau ke Pantai Ngerenehan, Ngobaran, Nguyahan, Gesing, nanti bisa lewat jalur ini. Yang ke timur ini bisa ke pantai mana, Nguyahan ya, Ngobaran ya. Kita terus ya, masih ke arah barat. Ini ada teman kita yang bersepeda ini, teman-teman. Untuk jalur jalan lintas selatan yang di sini sudah banyak sekali teman-teman kita yang melewati ya, karena ini sudah lama jadinya ya, jalur jalan lintas selatan yang di sini, dan biasanya menjadi alternatif terpenting bagi kendaraan-kendaraan besar ya, yang akan menuju ke tempat-tempat wisata. Kita melewati RSUD Saptosari ya, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Gunung Kidul ini sebenarnya sangat luas ya, teman-teman. Wilayahnya itu sangat luas, dimana memiliki ibu kota kabupaten itu di Kapanewon Wonosari ya, teman-teman. Jadi ibu kota kabupatennya Gunung Kidul itu di Kota Wonosari, dimana berada di tengah-tengah, atau kalau dihitung radius gitu di pusat lingkaran gitu ya. Ada beberapa wacana kemarin melalui media online ya, bahwasanya Gunung Kidul itu ada wacana dilakukan pemekaran, entah itu muncul dari siapa ya. Jadi Gunung Kidul itu pengennya dipecah menjadi dua ya, Gunung Kidul Barat dan Timur ya, karena memang wilayahnya sangat luas ya. Di bagian timur itu berbatasan dengan Jawa Tengah, di bagian barat itu berbatasan dengan Bantul, Sleman ya. Di utara Jawa Tengah juga ya. Nah, ada wacana seperti itu, teman-teman. Kalau wacananya itu kalau
Kapanewon yang sekarang ada itu sekitar berapa, 18 ya atau berapa. Nah itu dibagi, maksud saya kaluran atau apa ya, kaluran ya, jumlahnya itu dibagi dua ya, jadi bagian timur dan bagian barat. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, ini di sini di jalur Saptosari ini banyak rumah-rumah makan ya teman-teman, jadi teman-teman bisa mampir kalau pas waktu perjalanan di sini ya, bisa mampir ke rumah makan. Kita lanjutkan teman-teman. Nah itu pemekaran itu saya kurang tahu itu wacana beneran atau cuma orang ngobrol di media online ya. Namun mungkin saat ini kalau ada pemekaran itu otomatis akan memberikan efek yang cukup banyak ya, baik nanti kepala pemerintahannya ya, kemudian nanti harus membuat kantor ya, membuat ada stafnya ya. Saya yakin itu pasti dengan SDM yang ada sekarang ini mungkin kalau dibagi dua kemudian tidak ada rekrutmen mungkin juga kewalahan juga ya. Nah tentunya adanya rekrutmen, pembangunan gedung baru dan lain sebagainya itu juga akan membutuhkan dana yang cukup besar ya teman-teman, karena restrukturisasi ya. Nah wacana itu saya kira mudah-mudahan tidak terrealisasi dalam waktu dekat ya. Karena mengingat Gunung Kidul masih butuh sentuhan, atau bahkan mungkin gini, maksudnya wacana pemekaran itu dimaksudkan untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat, itu juga saya kurang tahu juga ya. Harapannya walaupun saat ini masih di pusatnya di Gunung Kidul, di Wonosari ya, saya harap juga bisa menyentuh sampai ke pelosok ya Gunung Kidul. Mungkin wacana tersebut juga keluar itu mungkin karena pengennya itu bisa menyentuh dengan lapisan yang paling bawah, atau mungkin wilayah-wilayah terpencil, terisolir atau apa ya, yang kadang tidak tersentuh ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya, malah cerita ya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan perjalanannya untuk menuju ke Bantul, melintasi jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul. Masih berada di Saptosari ya, jalur lintas selatannya ada Saptosari teman. Perbatasannya dengan Panggang sekarang teman-teman, batas Giri Sekar. Ini Tugu Lama atau Tugu Baru ya. Jadi saat ini kita akan memasuki wilayah Kapanewon Panggang ya teman-teman ya. Desa Giri Sekar, ini tugu perbatasannya. Nah di Panggang ini yang sangat terkenal wisatanya itu yang ada di dekat pantai Geseng, Dermaga Geseng ya teman-teman, dimana Dermaga Gesengnya juga baru berproses. Kemarin saya ekspos tahap pertama ini memang pembuatan jalur baru atau jalan baru menuju ke dermaganya, kemudian juga pengerukan kolam untuk bersandarnya atau berlabuhnya kapal ya kemarin. Hanya saya belum update lagi ya teman-teman saat ini. Kalau kita lihat terakhir saya pengambilan di bulan sekitar November ya, November atau Desember itu memang belum jadi semua ya, karena memang harus bertahap ya teman-teman. Itu masih belum semuanya dikerjakan ya. Mungkin di tahun ini akan dilanjutkan, mudah-mudahan besok saya bisa mengupdate lagi. Nah
Ini teman-teman, yang garis kuning ini jalur jalan lintas selatan yang selesai digarap tahun 2021 ya ini teman-teman. Jadi kemarin di Panggang itu ada beberapa ruas yang diperbaiki, dibuat jalur jalan lintas selatan, termasuk pelebaran dan juga termasuk pembuatan jalur baru ya teman-teman. Jadi yang di sini kita sudah memasuki di wilayah kecamatan ya. Kalau di luar DIY itu kecamatan, kalau di sini namanya panggilannya, sebutannya adalah Kapanewon. Wah, ini teman-teman kita yang bersepeda ini nampaknya dari jauh-jauh ini, kru sepeda. Termasuk yang saya lewati ini merupakan jalur baru ya, dulu pembukaan lahan baru ya. Ini teman-teman kalau lihat di sebelah kiri kanan saya ini kan ada penerangannya sekarang modelnya itu dengan menggunakan baterai ya, kemudian solar panel atau panel surya yang tenaga sinar matahari ya. Memang sudah mulai banyak digunakan ya di berbagai lokasi ya, termasuk sebagai PJU atau penerangan jalan umum ya. Itu merupakan hal yang praktis ya, jadi tidak perlu menarik kabel. Hanya saja mungkin punya umur yang terbatas untuk baterainya ya. Kemudian sebenarnya solar panelnya juga butuh perawatan ya. Jadi sebenarnya solar panel kalau di luar negeri itu menjadi pembangkit listrik yang digunakan untuk rumah tangga itu dirawat ya, dibersihkan panelnya ya, kaca-kacanya yang pelindung di atas biar bersih selalu untuk mendapatkan voltase. Nah teman-teman, sekarang saya berada di lokasi perempatan di mana yang sebelah kiri ini ke arah Pantai Gesing ya, dan wisata yang banyak ya. Di sini ada Sky View, kemudian Teras Kacang, kemudian ada Puncak Segoro ya. Dan di sebelah kiri saya itu ada semacam rumah makan yang dibuat representatif ya teman-teman, bisa mampir juga ya. Nah ini saya jadi pilek teman-teman, baru keluar sebentar sudah berubah suaranya. Jalan ini merupakan jalur pembuatan jalan baru ya, kemarin 2021 ya penyelesaiannya. Ini merupakan ruas di Kapanewon Panggang teman-teman, yang sekarang sudah bisa teman-teman lalui. Hari ini cuacanya cerah namun anginnya cukup kencang. Saya berada di lokasi ini, terpaan anginnya cukup kencang, dan teman-teman mungkin bisa mendengar dari voice saya yang agak tertutup dengan suara angin ya, walaupun saya ini cuma kecepatan 40 km per jam, namun anginnya seperti cukup kenceng ya teman-teman. Wah ini saya dari sini banyak menjumpai teman-teman pesepeda kita ya, ini sedang melakukan perjalanan ya. Ini jarak jauh ini sepertinya teman-teman. Nah di Kapanewon Panggang ini itu nanti sebagian besar kemarin memang diperbaiki atau dibuatkan jalur jalan lintas selatan di ruas baru pintasan ya. Ada beberapa lokasi yang dibuatkan pintasan agar jalurnya itu lurus seperti yang di depan ini. Dulu awalnya jalur lama itu ke kanan saya ini ya, ke kanan ini. Nah kemudian dibuatkan jalur baru yang saya lewati sekarang ini ya. Ini terus, ini merupakan jalur baru ya. Ini dulu sebelah kiri ini yang saya lewat ini saya kira dibikin jembatan, ternyata hanya diuruk ya teman-teman. Mungkin di sebelah bawahnya itu dikasih gorong-gorong mungkin ya, gorong-gorong yang besar atau saluran air besar, karena dulunya memang lembah ya, lembah kemudian diuruk ya. Tentunya harus tetap ada aliran air ya di lembah tersebut, sehingga biasanya sepanjang saya melihat proyek jalur jalan lintas selatan itu di bawah itu selalu diberikan atau dibuat saluran air untuk membantu
air agar bisa tetap mengalir ya teman-teman. Kemudian nanti kita akan ketemu dengan perempatan Legundi ya di depan sana, yang merupakan perempatan di mana dulunya sebelum ini jadi itu jalur untuk menuju ke Panggang kotanya itu dari perempatan depan tersebut ke kanan teman-teman. Jadi ke kanan, teman-teman bisa ke kanan sana. Nah sekarang untuk ke Yogyakarta itu kita bisa lurus teman-teman. Nah, bisa lurus ke depan. Nah, tadinya perempatan ke kanan ya, sekarang bisa lurus ke depan, dan ini merupakan juga jalur lintasan baru juga ya. Dulu sebelumnya kan melewati Panggang ya, kota Panggangnya ya. Sekarang kita bisa lebih cepat lagi untuk melintas di jalur ini untuk menuju ke Bantul ya, yaitu Yogyakarta melalui atau Parangtritis ya dari Gunung Kidul, dan kita melewati di depan pasar Legundi ya, yang cukup representatif juga itu pasarnya. Nah ini setelah ini nanti kita akan melewati jalur jalan lintas selatan Purwosari ya teman-teman. Jalur jalan lintas selatan Purwosari, di mana nanti jalur tersebut juga menjadi sambungan atau terusan dari jalur jalan lintas selatan Panggang ini ya. Namun di Purwosari itu lebih dahulu ya, lebih dahulu dibangun untuk jalur jalan lintas selatannya. Jadi di Purwosari itu lebih dulu dibangun. Jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti di Purwosari itu seperti ini. Dan di Purwosari ini kita lebih banyak melewati hutan ya, atau banyak melintas di pemukiman penduduk yang termasuk saya kira tidak terlalu padat ya. Jadi nanti kadang kita menemui perkampungan, kadang kita melewati hutan ya. Nah ini dari barat ini juga biasanya dari arah Parangtritis ya, untuk kendaraan yang menuju ke Gunung Kidul. Nah seperti ini teman-teman, di JJLS atau jalur lintas selatan kemungkinan tetap akan digunakan seperti ini. Untuk pelebarannya juga, ini yang ke kiri ini Pantai Ngunggah ya teman-teman. Kemungkinan tetap lebarnya seperti ini. Kalau saya lihat itu memang nampak seperti karena bangunan atau apa dibangun lebih dulu, ini kan sudah dipakai lama, jadi terlihat tidak secerah kalau habis dibangun ya teman-teman. Nah di sini ini kemarin saya lihat ya perbatasannya Tugu Batas. Nah ternyata itu Tugu Batasnya antara Purwosari ya, Purwosari dengan Panggang itu di sini ya. Nah ini Tugu Batasnya ya teman-teman. Nah jadi yang belakang saya tadi itu masih Purwosari, masih Panggang ya. Dan sekarang kita berada di Purwosari. Nah dan sekarang kita berada benar-benar di wilayah Kapanewon Purwosari ya teman-teman. Nah di penduduknya di sebelah kiri saya ini di ini bagian bawah atau lembah ya teman-teman. Nah ini di lembah juga ya. Tuh teman-teman, di bawah itu malah pakai antena parabola semua ini penduduknya. Banyak menggunakan, karena kalau di lembah tertutup oleh ini pegunungan atau gunung-gunung, bukit-bukit ya, sehingga kesulitan mendapatkan sinyal, sehingga kebanyakan malah menggunakan parabola, dia menembak ke satelit ya teman-teman, menembak ke satelitnya. Nah di Purwosari ini nanti kita akan melewati titik akhir, di mana titik akhir jalur jalan lintas selatan tersebut nantinya akan disambungkan dengan Kelok 18 ya teman-teman. Jadi akan disambungkan dengan Kelok 18
dimana lokasinya nanti kita coba ya, kita coba untuk menerbangkan drone ya, mudah-mudahan aman ya. Jadi nanti saya akan berhenti di pertigaan, dimana pertigaan tersebut merupakan salah satu titik awal kelok 18 yang akan dibangun di wilayah Gunung Kidul dan wilayah Bantul ya, untuk menyambungkan jalur jalan lintas selatan di wilayah Gunung Kidul dan Bantul yang nantinya akan sampai ke jembatan Kretek 2 yang sekarang sudah dibuka operasionalnya. Jadi nanti kita juga akan melewati jembatan Kretek 2 ya untuk melintas, kemudian kita akan menuju ke Bantul ya, jalur jalan lintasan di Kapanewon Bantul ya. Nah ini kalau ke Imogiri bisa lewat kanan ya, jadi lewat kanan biasanya lewat nanti kalau kemudian lewat Imogiri, kalau ke kanan nanti bisa ke SPN, kalau nggak salah ke SPN Sela Pamengoro itu juga bisa. Nah kita lurus ya teman-teman, ini menuju yang ke arah Parangtritis. Nah ini kalau mau ke Laut Bekah bisa ke kiri ya, naik berarti terus. Dulu pas waktu pembukaan pertama tentunya juga mengepras bukit ya, di sini terlihat di sebelah kiri kanan saya itu juga ada beberapa bukit yang dikepras di daerah Purwosari ini teman-teman. Dan memang wilayahnya memang perbukitan ya, sama ya, di daerah selatan Gunung Kidul itu merupakan wilayah perbukitan ya. Sebelum menuju ke pantai itu kita harus melewati bukit-bukit Pegunungan Seribu ya teman. Dimana di cerita atau bukan cerita ya, sejarah, memang terbentuknya wilayah Gunung Kidul itu memang terangkat dari dasar laut ya. Nggak menyangka ya bahwa jutaan tahun yang lalu ini wilayah Gunung Kidul itu merupakan pernah di dasar laut ya, karena terbukti di bebatuan yang ada itu menurut penelitian ada semacam ini plankton ya, jadi fosil plankton atau binatang laut ya. Kan aneh juga ya, di pegunungan seperti ini ada fosil binatang laut ya. Ini teman-teman, hutan-hutannya seperti ini ya, di wilayah Purwosari ya teman-teman. Jadi kalau berjalan malam memang sepi ini. Kalau lewat Purwosari ini ya teman-teman, jalan lintas selatannya sepi ini. Lampunya juga tidak ada ya, ini tadi tidak banyak, saya tidak terlalu memperhatikan. Sepertinya tidak banyak juga nih, lampu-lampunya tidak ada bahkan ya. Kayak ya nanti tentunya tetap pemeliharaan itu selalu ada ya teman-teman, harus selalu ada untuk pemeliharaan jalan ya, periodik mungkin ya, periodik sekian tahun gitu ya. Kalau tidak dipelihara ya gimana lagi ya. Yang jelas jalan-jalan itu memang kalau sering digunakan, apalagi untuk kendaraan berat ya, itu pasti cepat rusak ya teman-teman. Nah sebentar lagi kita akan sampai ya teman-teman di pertigaan ini, pertigaan yang akan jadi titik awal kelok 18 ya teman. Nah di sini kita melewati namanya Segara Giri, ini kayak apa ya, cafe resto ya. Yang sebelah kiri saya ini yang cukup luas juga ya. Nah ini kalau ke kanan ini ibu kota Panggangnya teman-teman. Nah kita akan terus, nah, besok itu jalur lintas selatannya itu yang sini terus teman-teman. Nah kita berhenti sebentar ya, tuh teman-teman. Kalau kita sebenarnya dari sini ya, dari sini itu kita sudah bisa melihat laut teman-teman. Jadi di depan sana itu laut pantai selatan sudah terlihat sebenarnya dari sini, hanya karena mungkin
terlalu jauh ya. Nah ini kita turun ke bawah terus teman-teman ya, turun ke bawah terus. Ini nanti kita akan ketemu dengan pertigaan, dimana nanti akan menjadi titik awal di kilo 18 nya ya teman-teman. Jadi titik awal kilo 18 yang ada di Purwosari ini. Nah nanti dari situ akan saya coba menerbangkan drone untuk melihat kondisi kontur ya calon kilo 18 tersebut ya, yang ada di Purwosari ini. Nanti seperti apa konturnya ya. Nah ini turun ke bawah lagi ya, ini besok masih menjadi, nah mungkin besok kurang tahu ya, mungkin dari titik ini ya, tapi kita coba ya ke bawah lagi ya. Kemarin saya sempat wawancara dengan penduduk yang ada di wilayah tersebut, dimana daerahnya atau wilayahnya itu menjadi lokasi dibangunnya kilo 18 besok ya. Di video saya pernah mengupas ya atau mengulas, ketemu dengan warga setempat ya teman-teman. Nah di sini teman-teman ya, lokasinya di sini itu titik awalnya. Nah, kita akan coba untuk menerbangkan drone di sini teman-teman. Jadi di sini teman-teman, di depan sana itu dari arah Gunung Kidul ya teman-teman. Ini wilayah Purwosari, dan ini saat ini saya berada di perempatan ya, ini bukan pertigaan ya. Dan di depan saya ini sepertinya bangunan yang juga mungkin sudah terkena ya, ini mungkin karena sudah tidak digunakan ya, mungkin sudah dibebaskan gitu ya. Dan ke arah barat sana itu merupakan calon kilo 18 nya. Coba kita akan menerbangkan drone dari sini teman-teman. Oke teman-teman, dari titik ini kita lanjutkan. Nah dari titik ini kita akan menuju ke jembatan Kretek 2 ya teman-teman, yang sudah jadi dan bisa dilewati teman-teman. Nah dari titik ini ke jembatan Kretek 2 sekarang sementara lewat jalur lama ya, yang melewati utara Parangtritis ya.